Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani dari kelompok 2 dengan mata kuliah Masail Fiqhiyah dan dosen pengampunya Dr. Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama-nama kelompoknya. Yang pertama ada Amanda, yang kedua ada Nur Laila Sofa, dan yang ketiga ada Ardiansa. Saya Amanda Fatina Bila. Saya Nur Laila Sofa. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Dalam khazanah dunia Islam memang telah lama muncul pembahasan mengenai konsep hak dan kewajiban. Akan tetapi, kajian personal HAM kontemporer tidak sepenuhnya disepakati atau diasaskan pada konsep tersebut. HAM semulanya dikembangkan dari pemahaman mengenai naturalis yang menjadi kebutuhan universal manusia. Kendati demikian, hal ini tidak berarti rumusan HAM bersifat final dan tertutup. HAM diakui mempunyai korespondensi dengan perkembangan masyarakat. Perbedaan konsepsi mengenai HAM bisa dinilai wajar karena keragaman konteks kesejarahan di Barat. Kemunculan HAM bermula di semangat kebangkitan dan pembahasan individu melawan segala bentuk otoritarisme. Kemudian HAM mengalami perubahan dan perkembangan hingga memasuki era generasi HAM. Pada pasal 1, Deklarasi HAM secara tegas menyatakan semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam martabat dan hak-hak asasi. Mereka dianugerahi akal budi dan hati nurani serta semestinya bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Deklarasi ini merupakan manifesto bersama dan menjadi panduan bagi negara-negara di dunia, aktor-aktor dan institusi global dan melindungi dan memperjuangkan HAM. Yang kedua yaitu humanisme. Humanisme berasal dari akar kata homo yang berarti manusia dan memiliki arti manusiawi atau sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme juga berasal dari studi humanitis yang mengandung arti kesenian, liberal, dan studi kemanusiaan dari Cicero. Mengabaikan intervensi agama, kebebasan, dan otonomi manusia merupakan ketentuan utama gerakan kemanusiaan ini. Tujuan dari humanisme adalah dihormatinya martabat manusia. Humanisme adalah sebuah aliran yang baik yang sesuai dengan kemanusiaannya dalam tindakan konkret. Tentulah manusia konkret pula yang menjadi ukuran, sehingga pikiran, rasa, situasi seluruhnya akan ikut menentukan baik buruknya tindakan konkret. Selanjutnya, yang ketiga adalah Islam humanis. Dalam buku Manifesto Fikih Baru, Jamal Al-Banna menyebut Islam sebagai syariat keadilan. Maka dari itu, salah satu hal prinsipil yang perlu diperjuangkan adalah tegaknya keadilan sosial secara ekspek dalam kehidupan, antara lain dalam relasi laki-laki dan perempuan, relasi penguasa dan rakyat, perlindungan hukum, dan akses pendidikan. Di sini keadilan sosial dimaknai sebagai tujuan dan proses sekaligus. Sebagai tujuan keadilan sosial adalah peran serta yang penuh dan setara semua warga masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai proses keadilan sosial menghendaki upaya pencapaian tujuan berlangsung secara demokratis dan peserta yang melibatkan semua secara inklusif dan kolaboratif dalam rangka mewujudkan perubahan menuju tatanan keadilan.
Jadi kesimpulannya, hasil kajian normatif mengonfirmasikan bahwasanya Islam adalah agama yang pro HAM. Akan tetapi tidak sedikit kasus negatif di lapangan yang seolah memerintahkan statement konklusif tersebut. Nah, kebebasan sebagai salah satu hal mendasar HAM ternyata belum diapresiasikan dengan baik dalam sejarah panjang peradaban Islam, sehingga masih ditemukan sistem perbudakan, pemaksaan atas nama agama, dan pemasungan hak asasi kaum perempuan. Nah, sewajarnya muncul tuduhan dari sebagian kalangan di barat bahwa Islam adalah agama anti HAM dan bisa gender. Hal ini mendorong sebagian pemikir muslim berkontemporer mengkritis secara serius adanya kekeliruan pemahaman dan praktik keagamaan umat Islam, dan sekaligus serius adanya merespon secara bernas sebagai tuduhan miring dari luar. Sebagian mereka mengintrodusir prinsip keadilan dan kasih sayang untuk mengapresiasikan kembali ajaran dasar Islam. Dengan prinsip itu, umat Islam diharapkan menampilkan wajah Islam yang utuh, humanis, dan toleran, yakni wajah Islam yang menjunjung tinggi penegakan HAM, termasuk kesetaraan gender, mengikat penegakan HAM menjadi bagian penting dari realisasi kode syariah. Tanpa kebebasan dan keadilan atau kesetaraan, penegakan HAM hanyalah utopia. Kebebasan dan keadilan merupakan nilai fundamental yang berada di balik semua revolusi besar di dunia secara normatif. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.